4 kesalahan baca surat Al-Fatihah yang merusak makna atau merusak arti. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib dibaca setiap kali sholat di dalam setiap rakaat, baik itu sholatnya fardu maupun sholat sunnah. Setiap rakaat wajib membaca surat Al-Fatihah. Jika tidak membaca surat Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Jika bacaan surat Al-Fatihahnya salah, maka tidak sah sholatnya. Bahkan jika salah bacaannya hingga merusak makna atau merusak arti, maka berdosa. Sholatnya tidak sah, ditambah dosa. Karena apa? Karena telah merusak makna Al-Quranul Karim. Sedangkan ia tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Jika sudah sungguh-sungguh belajar hingga bertahun-tahun, standarnya bertahun-tahun, tetapi bacaannya masih saja salah, maka tidak berdosa. Karena ia sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Ia sudah membuktikan dirinya belajar dengan sungguh-sungguh. Namun, ia tetap diwajibkan terus belajar hingga mati. Kecuali orang yang aslinya cadel atau pelo dalam bahasa Jawa. Jika aslinya memang orang yang cadel atau pelo dalam bahasa Jawa atau gagap, maka diwajibkan membaca surat Al-Fatihah sesuai dengan kemampuannya yang terbaik. Namun, bagi orang yang normal, tidak cadel dan tidak gagap. Gagap yaitu membaca satu kalimat yang selalu diulang-ulang. Misalnya gini, itulah orang gagap. Alhamdu atau sate. Maka wajib terus-menerus belajar. Kalau memang normal, maka wajib terus-menerus belajar untuk memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu wajib. Mulai dari makharijul huruf. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Mad adalah panjang, qasr adalah pendek, dan cara membaca tasdid yang baik dan benar. Dan bacaan-bacaan di dalam surat Al-Fatihah itulah yang wajib dia pelajari. Jika bacaannya salah, sedangkan ia malas belajar, padahal masih memiliki kesempatan hidup, maka ia berdosa. Dan sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, perhatikanlah 4 kesalahan yang sering dibaca oleh orang di dalam sholat. Kalau dia menjadi imam, sedangkan 4 kesalahannya itu nyata-nyata dia baca 4 kesalahan yang akan kita bahas kali ini, maka lebih baik diingatkan. Karena apa? 4 kesalahan yang akan kita bahas ini adalah merusak makna atau merusak arti dari Al-Quranul Karim, terutama merusak artinya surat Al-Fatihah. Kesalahan yang pertama di dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama tatkala membaca huruf ha. Ha itu bersih, ha. Menjadi ha di dada. Atau menjadi kho, ada titiknya kho. Karena tulisan Latinnya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau dibaca Ar-Rahim pakai ha, maka artinya hujan rintik-rintik yang terus menerus. Bukan berarti dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Tetapi artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang menjadi hujan rintik-rintik terus menerus. Ini kan salah makna, total salahnya. Atau berubah menjadi kho Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim artinya suara yang merdu atau yang empuk. Inilah kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, membaca alhamdulillahi. Alhamdu. Tulisan Latinnya menggunakan ha. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi.
Membaca huruf ha, sekali lagi ha itu bersih. Ha, bukan kho, tapi ha. Ha itu bersih. Huruf halqi. Menjadi ha di dada atau menjadi kho sama. Ha menjadi ha atau kho. Kalau dibaca alhamdu hamada, maknanya reda. Reda atau diam atau padam. Kalau dibaca alhamdu pakai kho, kotor sedikit alhamdu, maknanya mati, kematian, atau pingsan, atau padam. Alhamdulillah berarti reda atau diam milik Allah. Atau kematian milik Allah kalau dibaca alhamdulillah. Ini kan fatal. Kemudian kesalahan yang ketiga, membaca Rabbil alamina. Rabbil alamina. Membaca huruf ain menjadi hamzah, ain hamzah. Harusnya dibaca Rabbil alamina menjadi Rabbil alamina, alamina keras, alimun itu maknanya sakit atau pedih. Seperti adzabun alim, hamzah alim. Adzabun alim artinya siksa yang pedih. Kalau ain dirubah menjadi hamzah, Rabbil alamin menjadi Rabbil alamin, bermakna Tuhannya orang-orang yang sakit. Padahal seharusnya bermakna Tuhan sekalian alam, Tuhan semesta alam. Kemudian kesalahan yang keempat, membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Membaca iyyaka harusnya ditasydid, tapi tanpa ditasydid. Kalau tanpa ditasydid bermakna syirik, seperti orang musyrik. Karena kalau tanpa tasydid maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dhu syamsi, sinar matahari. Coba kita maknai. Kalau iyyaka na'budu hanya kepadamu, na'budu menyembah oleh kami ya Allah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu memohon pertolongan oleh kami. Tetapi kalau kurang tasydid, iyyaka na'budu pada sinar matahari kami menyembah, dan kepada sinar matahari kami minta pertolongan. Coba, fatal. Masa kita minta pertolongan kepada sinar matahari dan kita menyembah kepada sinar matahari? Ini kan menjadi syirik. Orangnya disebut musyrik. Oleh sebab itu sekali lagi latihan membaca ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, jangan alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain. Ya, latihan baca ain, begitu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun selain empat ini, maka kesalahannya jarang yang merubah makna. Contoh begini, sarang yang tidak merubah makna. Bismillahirrahmanirrahim, haknya kurang. Menurut para ulama masih dimaklumi. Seharusnya haknya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Atau baca bismillah, salah. Bismillah, tapi tidak merubah makna. Jadi empat tempat inilah yang perlu diperhatikan. Sekali lagi, latihan membaca ha dan latihan membaca ain. Ha dan ain. Kemudian latihan membaca tasydid yang benar. Tasydid ya. Jangan tasjid pakai jim. Tasjid bukan, tapi tasydid. Ta, shin, dal, ya, dal. Tasydid.